البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masuk ke muka surat 18 dari pembahasan adab, masih di yaitu di level keempat, masih di Al-Wahdatil Ula, yaitu juz pertama. Qal ad-darsus sadis wa min adabil bait, termasuk dari adab-adab di rumah, antaqra'a fi baitikal Qur'an, engkau membaca Al-Qur'an di rumahmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian menjadikan rumah-rumah kalian itu pekuburan. Inna syaitan yangfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Awal hadisnya apa? Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala tatakhiduha qubura. Salam marhaban. Jadikan sebahagian dari solat-solat kalian itu di rumah kalian, dan jangan kalian menjadikan rumah kalian itu sebagai pekuburan. Ini menunjukkan bahwasanya rumah jangan sampai kosong dari solat. Maksudnya tentunya adalah apa? Yaitu solat-solat yang mustahabat. Adapun solat yang wajib, tempatnya sudah diketahui, yaitu di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan afdalu sholatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Seutama-utama solat salah seorang dari kalian adalah di rumahnya, kecuali solat wajib. Solat wajib di mana? Di masjid. Iya, di masjid. Untuk laki-laki. Kemudian Nabi menyebutkan sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini petunjuk kedua bahwasanya rumah-rumah itu hendaknya juga dibacakan Al-Quran. Walaupun kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan, yaitu dalam hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, ketika Nabi menasihati orang Badui yang kencing di masjid, inna hadhil masajid la tasluhu fiha syai'un min hadhil qadurat. Fi riwayah la tubna li hadhil qadurat. Sesungguhnya masjid-masjid tidak dibina untuk diisi benda-benda yang najis ini. Wa inna ma hiya tubna li qiraatil Qur'an was shalah wa dzikrin lillah. Dia hanyalah dibina untuk sholat, untuk membaca Al-Quran, dan juga untuk berzikir kepada Allah. Tetapi di dalam dalil yang lain ditunjukkan bahwasanya Al-Quran juga sangat penting untuk dibaca di rumah. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala kepada para istri Nabi, wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Dan ingatlah apa yang dibacakan kepada kalian di rumah-rumah kalian dari ayat-ayat Allah. Jadi di rumah juga sangat perlu untuk dibacakan Al-Quran, agar semakin banyak keberkahan, agar keluarganya tidak lalai dari hak-hak Allah Ta'ala dan hak para makhluk, tidak lalai untuk apa dia diciptakan di dunia dan kemanakah dia akan pergi, agar dia tidak lalai di rumah itu, dan agar setan lari dari rumah itu sehingga rumah tidak terlaknat, tidak sengsara, tidak merugikan dan sebagainya. Ini diantara hikmahnya, terutama adalah surat Al-Baqarah. Dan itu selalu terbukti. Rumah kalau dibacakan Al-Baqarah, insya Allah setan-setan akan pergi dari tempat itu. Terutama rumah yang sudah lama ditinggal, rumah yang dijual tapi mungkin belum laku-laku, tidak ada yang memakai. Lama-lama memang akan ada makhluk yang tinggal di situ. Terutama di tempat-tempat yang habis perang atau masa-masa perang ditinggal oleh para pengungsi, itu terbukti sering banyak makhluk lain yang tinggal di situ. Maka sebelum kita tidur di situ, penting sekali untuk kita bacakan surat Al-Baqarah. Kalau tak mampu ya, insya Allah mampu lah ya, walaupun bukan hafalan tapi baca ya.
ada surah yang lain Syekh yang khusus di Al-Imran dibacakan. Kalau kita belum mampu membaca Al-Baqarah secara lengkap, ya mungkin hari ini 1 juz, besok 2 juz, besoknya 3 juz, atau kita perbanyak ayat kursi yang itu juga menjadi dalil untuk menyebabkan setan itu lari, menjadi dalil untuk seseorang itu terlindungi dari gangguan mereka dengan apa? Sering-sering membaca ayat kursi di rumah itu. Insya Allah dalil-dalil yang lain pun boleh dibaca di situ. Cuma yang terbaik tentunya memang Al-Baqarah ini ya. Kemudian ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya apa? Yaitu rumah sebagai bentuk syukur kepada Allah, kita diberi rumah, kita isi dengan zikir. Termasuk zikir yang terbaik adalah yaitu membaca Al-Quran. At-Taqwim. Yang pertama, hal taqra'ul Qur'ana fi baitik. Apakah engkau membaca Al-Quran di rumahmu? Ya. Aqra'ul Qur'an fi baiti. Iya. Apa artinya? Ya, saya membaca Quran di rumahku. Baik. Mungkin ketika murojaah atau punya jadwal-jadwal yang lain, bagus sekali dibaca di rumah untuk kemudian dibaca pada waktu tasmi' di masjid dan sebagainya. Demikian pula mungkin ketika menyapu rumah atau ketika sedang mencuci pakaian, tapi yang bukan di bilik air ya, mencuci apalah barang-barang di sinki atau sambil masak, sambil murojaah baca Quran, bukan nyanyi-nyanyi dan sebagainya. Itu bagus sekali. Quran selalu menjadi peneman dan pengiring bagi orang tersebut, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari. Hadis apa Asy'ariyin itu yang Rasulullah mengatakan, sungguh aku mengetahui di mana orang-orang Asy'ariyun itu singgah dan di mana rombongan mereka, karena dari dengungan bacaan Quran mereka. Di mana-mana mereka rajin membaca Al-Quran. Ini bagus sekali, termasuk juga di rumah. Yang kedua, hal yadkhulu syaitanu baitan yutla fihil Quran. Apakah setan akan memasuki rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran? Jawabannya apa? Tidak. La yadkhulu syaitan baitan yutla fihi Quran. Artinya apa? Syaitan tidak masuk di rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Iya, dalilnya dari hadis tadi. Sekarang kita masuk ke yang berikutnya. Ad-darsus sabi', pelajaran yang ketujuh. Wa min adabil bait, termasuk dari adab-adab di rumah. La taj'al baita kalil ghina'i wal ma'azif. Jangan engkau menjadikan rumahmu itu untuk nyanyian dan alat-alat musik. Qala Allah Ta'ala, wa minan nasi may yashtari lahwal haditsi liyudilla an sabilillah. Ada dari umat manusia orang yang membeli lahwal hadits, ucapan sia-sia, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maf'ul bihnya dihapus, menunjukkan ini bersifat umum. Liyudillan nas an sabilillah bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mereka menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Ulaika lahum adzabum muhin. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan siksaan yang menghinakan. Qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, lahwul hadis huwal ghina, yaitu nyanyian. Ya, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam Ibnu Jarir di dalam tafsir beliau bersumpah demi nama Allah, lahwul hadis tadi adalah al-ghina, yaitu nyanyian. Ada beberapa dalil dalam Quran yang menunjukkan diharamkannya nyanyian. Di antaranya adalah ayat ini. Dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, yaitu di dalam firman Allah Ta'ala, wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun. Kalian tertawa dan kalian tidak menangis, sedangkan kalian itu samidun. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan samidun untuk
bahasa Yaman artinya adalah tughannun, yaitu kalian bernyanyi. Dari ucapan apa? Orang-orang Arab, usmudi lana, berkata kepada penyanyi perempuan, usmudi lana, ghanni lana, bernyanyilah untuk kami. Sementara kita tahu Yaman ini Arabnya Arab aribah, Arab yang asli dan tua. Maka lafat-lafat itu sangat terpandang. Lafat dalam Quran yang dipahami dengan bahasa Yaman itu sangat terpandang dari bahasa Yamannya. Itu dalil kedua, dan ada beberapa dalil yang lain telah Ana sebutkan di buku yang telah diterjemahkan dulu itu. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma nazalat fil ghina wa asbahih. Ayat ini turun tentang nyanyian dan yang seperti itu. Kalau tak salah ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Sanadnya boleh disahihkan, boleh dihasankan. Minimalnya hasan. Baik. Yang menjadi pembahasan di sini apa? Yaitu nyanyian ini adalah diharamkan. Dan ayat tadi menunjukkan mereka terancam dengan siksaan yang menghinakan. Dan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, walaupun sanadnya mu'allaq, tetapi telah disambung oleh Imam An-Nasai terkait dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sayakunu fi akhir zaman aqwamun yastahilluna al-hira wal khamra wal harira wal ma'azif. Sesungguhnya akan datang di akhir zaman orang-orang, beberapa kelompok orang yang yastahilluna al-hira, meminta dihalalkannya perzinaan. Dianggap ini hak asasi manusia. Ma'ruf kan sekarang dakwah-dakwah orang kafir dan yang mendukung mereka itu minta ini semua dilegalkan, dihalalkan. Bukan sekedar zina dengan lawan jenis, bahkan dengan yang sejenis, bahkan dengan yang hewan. Na'udzubillah. Memang zamannya sudah tiba. Dan juga minta agar khamr itu dihalalkan, dilegalkan. Demikian pula al-harir, sutra untuk lelaki, wal ma'azif, dan alat-alat musik. Kemudian Rasulullah menyebutkan, dan ada sekelompok orang yang mereka bernaung di fi jambil alam, yaitu di dekat suatu gunung. Alam dipanggil gunung karena dia menjadi pertanda dari kejauhan. Kemudian disebutkan mereka makan minum. Setelah itu mereka di atas kepala mereka ada alat musik di sebagian riwayat itu. Kemudian ada pengemis datang minta sesuatu, mereka mengatakan datanglah besok. Tahu-tahu umur mereka tidak sampai besok, karena di malam itu Allah membenamkan mereka ke tanah, menjadikan gunung itu runtuh menimpa mereka. Ini menunjukkan bahwasanya nyanyian dan alat musik ini menimbulkan laknat dan kutukan serta kemurkaan Allah Ta'ala. Dan telah sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengikrar ucapan Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya ghina itu adalah Quranus syaitan. Baik, sebagaimana Ar-Rahman memiliki Quran untuk mendatangkan hidayah, maka nyanyian ini adalah Qurannya syaitan untuk menimbulkan riwayah dan dolalah, penyimpangan dan kesesatan. Makanya jangan sampai rumah kita diisi dengan yang seperti itu, karena dikhawatirkan akan menimbulkan laknat, menimbulkan kutukan, menimbulkan kesengsaraan, malaikat menjauh, setan yang mendekat. Makanya banyak fuqaha mengatakan suatu acara pernikahan kalau dia itu diisi dengan alat musik, bukan sekedar duf-duf sederhana itu, tapi memang alat musik, maka dia akan dilaknat sejak di malam pertama itu. Maka jangan heran, walaupun nampak hebat, nampak keren, tahu-tahu setelah itu tak lama kemudian saling bercerai atau kehidupannya sengsara dan seterusnya. Karena bukan diisi dengan kebaikan, malah diisi dengan kebatilan. Kemudian at-taqwim, penilaian. As-soalul awal, hal baitul muslimi fihi aswatul al-ma'azifi wal aghani. Apakah rumah seorang muslim di dalamnya ada suara-suara alat musik dan nyanyian? Jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak. Disebutkan, ini tambahan aja ya, di dalam Al-Adabus Syar'iyyah punya imam, ya kenapa? Yudilluna, menyesatkan. Adabus Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih Al-Hambali Ad-Dimashqi rahimahullah, yaitu seorang muhtasib ahli hisbah, ini di masa pemerintahan kaum muslimin ya. Yaitu ada dikatakan para muhtasibun, orang-orang yang memang mempekerjakan diri untuk Allah, mencari pahala untuk amar ma'ruf nahi mungkar.
Kalau di Saudi mungkin istilahnya hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka kalau mendengar ada alat musik di suatu tempat, maka mereka boleh untuk masuk ke rumah itu untuk memeriksa. Kalau memang ada, langsung dihancurkan. Tapi kalau tidak ada tanda apa-apa, haram untuk memata-matai wilayah kaum muslimin, rumah muslimin, tak ada apa-apa, sengaja diawasi, pakai teropong lah atau pakai apa, tak boleh. Tapi kalau ada tanda-tanda yang buruk atau dengar suara-suara, oh ini macam sedang main mahjong nih atau apalah main judi, boleh untuk langsung dimasuki tanpa izin. Dan ini adalah fatwa dari jumhur ulama Ahnaf. Dalam masalah musik, Ahnaf yang paling keras di masa lalu, nggak tahu sekarang orang-orang zaman sekarang. Dikatakan kalau kalian, bahkan walaupun bukan muhtasibun, siapapun, kalau dia mendengar ada alat musik disuarakan di suatu rumah, dia boleh masuk rumah tanpa izin dan menghancurkan alat musik itu. Karena nahi mungkar adalah fardu, kata mereka. Dan fardu menurut Ahnaf itu lebih tinggi nilainya daripada wajib. Dan seterusnya, banyak fatwa terkait dengan masalah ini. Kemudian yang kedua, bimadza taqdi waqtaka dakhilal bait. Dengan apa Anda menghabiskan waktu Anda di dalam rumah? Najm yang jawab. Ana aqdi waqti dakhilal bait fi qira'atil Qur'an. Aywa dakhilal bait, aywa bi qira'atil Qur'an bil adkar atau bi musa'adatil walidain, membantu kedua orang tua, atau bi muraja'atil ad-durus, muraja'atid durus, mengkaji ulang daras-daras dan sebagainya. Baik, banyak pekerjaan yang mendatangkan pahala, bukan malah yang diisi dengan lahwul hadis, kesia-siaan. Baik. Tapi memang alat musik itu cepat sekali masuk ya, hafal langsung menempel dengan kuat di pikiran kita tuh ya. Tunjuk apa? Tunjuk shilling, ada apa di shilling? Baik. Sebagaimana diriwayatkan di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibnu Tawus dari ayahnya, yaitu beliau ketika sedang jalan-jalan mendengar ada penggembala sedang meniup seruling, langsung beliau menutup telinganya dan menyuruh anaknya untuk menutup telinga, suruh mempererat. Karena apa? Karena cepat sekali alat musik itu suaranya itu masuk ke dalam hati dan menempel. Kita hafalan Quran dan hadis kadang perlu diulang-ulang, perlu mengulang, tapi nyanyian itu menempelnya cepat sekali. Ya, di dalam diri kita ada setan yang membantu, naudzubillah, ada hawa nafsu juga yang menipu, sehingga emang cepat sekali untuk menghafal kebatilan, untuk menghafal kebenaran itu sangat susah. Maka jangan meremehkan masalah yang seperti ini. Baik. Kemudian yang ketiga, halil ghina'u haramun am halal? Nyanyian itu halal atau haram? Apa? Nah. Pertanyaannya bukan na'am atau la. Apakah nyanyian haram atau halal? Iya, jawabannya haram. Baik. Yang keempat, al-musiqal lati fi la'bil atfal. Musik yang ada di mainan anak-anak, wa fil jawalat, di alat-alat musik. Alat musik jawal yaitu handphone ya. Ayo. Wa tilfaz, televisi, hal hiya minal ma'azif al-muharramah, apakah termasuk dari alat musik yang diharamkan? Halif? Iya, baik, termasuk yang diharamkan. Memang ini bencana ya. Kita pengen menghibur anak-anak dengan mungkin bola lah, apa istilahnya? Bola yang dilantun-lantun, ada lampu, tahu-tahu ada alat musiknya juga. Atau mungkin mainan, apa istilahnya basikal anak-anak, tahu-tahu ada alat musiknya. Seakan-akan dunia cacat tanpa alat musik. Ini merusak sejak kecil. Merusak anak-anak sejak mereka kecil. Naudzubillah. Nah, kalau kita mampu untuk mencabut kabel yang terkait dengan alat musiknya atau gimana, itu baik. Itu bagian dari nahi mungkar biar tidak rusak anak kita. Ilahuna wallahu a'lam. Kenapa? Yashtari yaitu membeli.